Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 2, tahun ajaran 2021-2022 dari SMAN 77 Jakarta. Kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum keseimbangan benda tegar yang sudah kami lakukan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farah Kamila selaku Ketua Kelompok. Saya Ashishifa Salma. Saya Kinantiani Dia Primastika. Saya Mesya Rahmawati Leo. Saya Naira Tirta Naraswati. Pada proyek kali ini, kami akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, tujuan proyek ini untuk menentukan besar gaya-gaya yang bekerja pada benda yang dalam keadaan setimbang dan kesetimbangan benda tegar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori tentang kesetimbangan benda tegar. Apa sih kesetimbangan benda tegar? Kesetimbangan benda tegar adalah suatu kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Sebaliknya, kalau benda tegar itu bergerak dengan kecepatan yang konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Maka, jika kita artikan satu persatu, kesetimbangan itu adalah suatu kondisi di mana dua benda mengalami kesamaan atau persamaan dalam hal besaran, namun berbeda dalam wujud maupun jenis. Sedangkan benda tegar itu sendiri adalah benda yang bentuknya atau geometrinya itu akan selalu tetap, sekalipun benda itu dikenakan gaya atau bergerak secara translasi atau rotasi, maka bentuknya tidak berubah atau tetap. Suatu sistem dapat dikatakan seimbang apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau stigma F sama dengan 0. Yang kedua, total momentum gaya torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau stigma torsi sama dengan 0. Alat dan bahan, mistar besi, dan penumpu. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama, letakkan mistar besi di atas penumpu dengan titik tumpu tepat di tengah-tengah mistar besi. Kedua, tekan kedua ujung mistar besi dengan gaya yang sama besar, seperti pada gambar. Apakah mistar bergerak translasi atau rotasi? Jelaskan mengapa demikian. Ketiga, tekan kedua ujung mistar besi dengan gaya sama besar, tetapi berlawanan arah seperti pada gambar. Apakah mistar bergerak translasi atau rotasi? Jelaskan mengapa demikian. Keempat, tekan titik di tengah-tengah mistar besi. Apakah mistar bergerak translasi atau rotasi? Jelaskan mengapa demikian. Kelima, apa yang Anda dapat simpulkan dari kegiatan tersebut? 6. Presentasikanlah hasil kesimpulan Anda menggunakan media presentasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan berikut adalah penggaris bergerak secara translasi. Kenapa disebut translasi? Karena ketika penggaris ditekan ke bawah, penggaris akan kembali memantul ke bentuk awal dan tidak berputar. Penggaris yang diam pada jalurnya termasuk ke dalam gerak translasi. Kesimpulan dari percobaan mistar dan penumpu berlawanan arah. Mistar bergerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu gerak. Gerak rotasi akan terjadi apabila tumpuan cukup tinggi dan benda berada pada titik seimbang tumpuan. Saat diberikan dua gaya arah yang berlawanan, penggaris sedikit berputar, walaupun tidak mencapai putaran penuh. Saat titik di tengah-tengah mistar besi ditekan, tidak terjadi reaksi. Hal ini terjadi karena tekanan diberikan pada lokasi titik sumbu, yang merupakan pusat keseimbangan. Maka saat diberi tekanan, benda tidak akan memberikan reaksi apapun dan tetap diam di tempat. Untuk contoh, penerapan keseimbangan benda tegar dalam sehari-hari dapat kita temukan pada layar LCD gantung, jembatan sederhana, dan juga lampu lalu lintas. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari ketiga percobaan yang sudah kami lakukan adalah jika kedua sisi ditekan dengan gaya yang sama besar dan juga arah yang sama,
maka akan terjadi translasi. Namun jika kedua sisi ditekan dengan gaya yang sama besar dan arah yang berbeda, maka akan terjadi rotasi. Namun jika titik tengah yang ditekan, maka tidak akan terjadi translasi maupun rotasi.